Novel fiksi bela diri Menara Cukong berlanjut lagi di part ke-147 dengan judul kali ini Keterampilan Sihir Bawaan. Selamat menikmati kisah novel audio ini. Menara Cukong 147, 1221 hingga 1230. Di langit yang jauh, seorang kontestan mendengar keributan dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat orang yang dikepung adalah Cukong, wajahnya berubah. Nama orang ini adalah Chang Hao, seorang jenius lain dari Pulau Xuanxing yang lolos ke babak kedua. Ia juga secara acak ditempatkan di kelompok keempat. Pada putaran pertama pengujian bakat, Chang Hao hanya memancarkan cahaya biru pucat dan nyaris lolos ke putaran kedua. Kultivasinya hanya pada akhir level ketiga alam Raja Suci, dan di antara 40 kontestan yang maju ke babak kedua, kekuatannya relatif lemah. Di antara 6 orang yang mengepung Cukong, yang terlemah telah mencapai puncak tahap tengah tingkat keempat Raja Suci, yang sama sekali bukan tandingannya. Namun Chang Hao menggertakkan giginya dan mengerahkan segenap tenaganya, ingin segera menolong Cukong. Kekuatan jiwa Cukong begitu kuat sehingga dia merasakannya saat Chang Hao muncul di langit yang jauh. Ketika dia melihat Chang Hao mengabaikan bahaya dan ingin menolongnya, hatinya menghangat dan dia segera mengirim pesan, "Tidak butuh bantuan, aku bisa melakukannya sendiri." Ketika Chang Hao mendengar transmisi suara Cukong, dia terdiam, mengira dirinya sedang berhalusinasi. Cukong berkata sudah cukup. Mungkinkah dia ingin menangani Su Fengyu dan 6 orang lainnya sendirian? Tepat saat Chang Hao tengah berpikir, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Cukong terlihat memegang pedang naga langit, sosoknya secepat kilat, bergerak maju mundur di antara Su Fengyu dan 6 orang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun ke-6 orang itu telah mengeluarkan kekuatan penuh, mereka bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Cukong. Klang, 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 suara benturan logam yang tajam terdengar. Dalam sekejap mata, Cukong, Su Fengyu dan 6 orang lainnya telah bertarung selama beberapa ronde. Dengan kidan badannya yang menyatu, Cukong dapat dengan mudah menghancurkan seorang Saint King di level kelima tahap akhir. Dengan bantuan keterampilan gerakan badan magisnya, Kilin menginjak langit, ia benar-benar mengalahkan Su Fengyu dan 6 lainnya. Setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka, tetapi Su Fengyu dan 6 orang lainnya berdarah deras. Di antara mereka, orang yang tingkat kultivasinya paling rendah lengan kirinya terpotong oleh pedang Cukong dan terluka parah. Chang Hao yang berada jauh melihat hal itu dan tampak terkejut. Ternyata Cukong tidak terlalu sombong, dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi Su Fengyu dan ke-6 rekannya. Setelah terkejut, Chang Hao merasa lega. Cukong adalah anak ajaib nomor 1 di Pulau Xuanxing. Keberhasilan Pulau Xuanxing dalam kompetisi anak ajaib Xuanhai ini bergantung pada Cukong. Sebagai seorang kultivator dari Pulau Xuanxing, dia tentu tidak ingin sesuatu terjadi pada Cukong. Su Fengyu yang sedang bertarung dengan Cukong tampak sangat jelek. Ia tahu betul bahwa jika mereka terus seperti ini, luka mereka berenam akan semakin parah. Karena itu, ia harus memutuskan hasilnya dengan satu pukulan. "Semuanya, lepaskan serangan terkuat kalian," teriak Su Fengyu. Dia mengerahkan kekuatan suci dalam badannya dan dengan bila menyuntikkannya ke pedang suci dan pisau ajaib di tangannya, melepaskan serangan terkuatnya. Teknik pedang jahat duniawi. Energi ilahi emas dari segala penjuru berkumpul dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 36 bayangan pisau dan 36 bayangan pedang. Lalu, bayangan pisau dan pedang tersebut saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang dan bilah jahat duniawi, melepaskan pedang dan kekuatan pedang yang mengguncang bumi. Seni pedang jahat duniawi adalah keterampilan ilahi tingkat rendah dari tingkat surgawi, yang dijaga ketat oleh kuil pedang. Kekuatannya luar biasa, hanya anggota inti kuil pedang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Su Fengyu telah mengolahnya hingga ke taraf keberhasilan kecil, dan ketika ia mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia mampu membunuh para kultivator yang berada pada tingkat yang sama. Pada saat yang sama, 5 jenius lainnya juga mengerahkan kekuatan suci mereka dan memperlihatkan keterampilan sihir terkuat mereka. Pedang pembunuh Dewa Api Langit, tombak pembunuh Dewa Guis Hui. 18 teknik pedang Xuan Feng. Satu demi satu, kekuatan ilahi yang dahsyat mengembun dan muncul. Di bawah kepemimpinan formasi ilahi pedang dan pedang jahat bumi, mereka menerobos kehampaan, membawa kekuatan ilahi yang luar biasa, dan membombardir Cukong dengan ganas. Bahkan orang kuat di tingkat ke-6 awal Raja Suci tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh Su Fengyu dan ke-6 rekannya.
Di mata keenam orang itu, Cukong ditakdirkan untuk mati. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara yang menghina, bagaikan baskom berisi air es, yang membekukan keenam orang itu hingga ke tulang. Apakah ini serangan terkuatmu? Terlalu lemah, kata Cukong dengan kecewa. Dia terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, dan langsung mengeluarkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya secara ekstrim, menyuntikkannya ke pedang naga langit dan menebasnya dengan kuat di depannya. Pedang pembunuh langit Dewa Binatang, teriak Cukong dengan suara rendah. Raungan, 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 raungan naga, raungan harimau, teriakan burung phoenix, raungan kura-kura hitam, dan raungan unicorn semuanya terdengar bersamaan. 5 raungan binatang yang memekakkan telinga berkumpul bersama, menciptakan gelombang suara dahsyat yang amat menakutkan. Segera setelah itu, niat pedang yang sangat mengerikan meledak dari badan Cukong, berubah menjadi badai niat pedang yang tak tertandingi yang melanda dunia. Badai niat pedang beresonansi dengan 5 garis keturunan di badan Cukong, dan langsung mengembun menjadi bayangan pedang naga leluhur, bayangan pedang phoenix leluhur, bayangan pedang harimau leluhur, bayangan pedang kura-kura hitam leluhur, dan bayangan pedang kilin leluhur, melepaskan keganasan yang tak tertandingi. Dengan berkah 9 cara tingkat tinggi langit dan bumi, 6 keterampilan magis termasuk 5 bayangan pedang binatang dewa dan pedang jahat duniawi serta formasi ilahi saling beradu dengan sengit di udara. Ledakan, langit dan bumi berguncang dan kehampaan meledak. Dampak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Meskipun Chang Hao berada pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan akibat dari energi ini. Su Pengyu dan ke-6 orang lainnya, yang awalnya tampak percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena keterampilan sihir yang mereka tunjukkan. Tanpa ragu, mereka segera mengerahkan segenap kekuatan suci mereka dan menyuntikkannya ke dalam senjata ajaib di tangan mereka. Beberapa bahkan menghabiskan energi hidup mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka. Namun bagaimanapun mereka berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Kerak, 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 petik 2. Sesaat kemudian, serangkaian suara yang menghancurkan terdengar. 6 keterampilan sihir termasuk formasi pedang dan bilah kejahatan duniawi tidak dapat bertahan lagi dan hancur. 5 bayangan pedang binatang dewa terus menjadi kuat dan menyerang Su Pengyu dan 6 orang lainnya secara langsung. Petik 2. 6 jeritan terdengar. Su Pengyu dan 6 orang lainnya terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke kejauhan. Bila diperhatikan lebih teliti, keenamnya berlumuran darah, napasnya lemah, dan mereka semua terluka parah. Chang Hao yang berada jauh melihat kejadian ini, raut wajah gembira pun tampak di wajahnya. Menurutnya, hasil pertempuran ini sudah ditentukan. Su Pengyu dan 6 orang lainnya terluka parah, dan kekuatan mereka belum menurun. Mereka tidak bisa lagi mengancam Cukong. Namun sesaat kemudian, raungan marah membuat wajahnya berubah drastis. Cukong, bahkan jika kau harus membayar mahal hari ini dan dihukum berat oleh penguasa pulau, aku tetap akan mengirimu pergi. Su Pengyu menatap Cukong dan berkata sambil menggertakkan giginya. Dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan jimat giok khusus dari cincin penyimpanan. Ada lusinan binatang buas terukir pada jimat giok, memancarkan aura yang menakutkan. Jimat giok ini adalah kartu truf terakhir yang diam-diam diberikan Qitian Xiao kepada kelompok kontestan keempat sebelum mereka memasuki alam Suantian. Jika kartu truf ini digunakan, mau tidak mau akan memancing kemarahan Grand Island Master dan mengakibatkan hukuman berat. Oleh karena itu, kartu ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Su Pengyu awalnya mengira bahwa dia dan kelima jenius tidak akan pernah menggunakan kartu truf ini. Tapi sekarang, kekuatan Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Jika mereka tidak menggunakan kartu truf ini, mereka tidak hanya akan gagal membunuh Cukong, tetapi nyawa mereka berenam juga akan berada dalam bahaya. Su Pengyu terlihat mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam jimat giok khusus di tangannya. Berdengung, jimat giok itu bergetar hebat, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah darah. Raungan, raungan, raungan. Petik 2. Segera setelah itu, puluhan auman binatang terdengar. Tiba-tiba, puluhan roh ganas berkumpul di sekitarnya, termasuk naga dewa, burung phoenix dewa, dan hiu dewa. Kekuatan roh jahat bervariasi, yang terlemah setara dengan seorang kultivator Raja Suci Langit ketiga tahap awal.
yang terkuat setara dengan seorang kultivator di awal level kelima alam Raja Suci. Puluhan roh jahat berkumpul bersama, memancarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan, mengacaukan situasi ke segala arah. Semua roh jahat ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka dimurnikan oleh Qi Tianxiao. Jimat giok khusus yang diberikannya kepada Su Pengyu tidak hanya dapat mengendalikan lusinan roh jahat ini, tetapi juga membuat mereka menjadi gila dan menyerang dengan segala cara. Dalam keadaan normal, roh-roh jahat di alam Suantian dapat digunakan kembali berulang kali. Setelah dibunuh, mereka dapat pulih setelah masa pemulihan dengan bantuan kekuatan alam Suantian. Namun setelah diaktifkan oleh jimat giok khusus, puluhan roh jahat gila ini akan lenyap sepenuhnya. Ini pasti membuat Guo Qingyuan khawatir. Ini pula yang menjadi alasan mengapa jimat giok khusus ini tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Kalau kalian tidak mau mati, ikutlah aku dan perjuangkan hidup kalian sekali lagi, teriak Su Pengyu kepada kelima jenius lainnya. Saat berikutnya, dia menekan luha-luha di badannya, mengayunkan pedang ajaib dan pisau ajaib di tangannya, dan sekali lagi menampilkan keterampilan sihirnya yang paling kuat. Teknik pedang jahat duniawi. Saat pedang dewa dan pisau dewa menebas, aura emas di sekitarnya tampak tertarik secara fatal dan berkumpul secara gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi 36 bayangan pisau dan 36 bayangan pedang, membentuk formasi pedang dan bilah jahat duniawi. Mendengar ini, kelima jenius lainnya menggertakkan gigi dan sekali lagi memperlihatkan keterampilan mereka yang paling kuat. Pedang pembunuh Dewa Api Langit. Tombak pembunuh Dewa Guis Hui. 18 teknik pedang Xuan Feng. Di bawah bimbingan formasi ilahi pedang dan pedang jahat duniawi, 6 keterampilan ilahi menerobos udara dan menghantam Cukong dengan ganas. Pada saat yang sama, Su Pengyu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jimat giok khusus, membuat puluhan roh jahat menjadi gila dan memerintahkan mereka untuk membunuh Cukong. Raungan, raungan, raungan. Petik 2. Raungan binatang buas terdengar. Aura pembunuh dari puluhan roh jahat melonjak beberapa kali, dan mereka menyerbu ke arah Cukong tanpa menghiraukan apapun. Serangan ini tidak hanya menggabungkan serangan terkuat Su Pengyu dan 6 orang lainnya, tetapi juga serangan terkoordinasi dari puluhan roh jahat yang panik. Bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-6 Raja Suci pasti akan mati. Menurut Su Pengyu, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi Cukong untuk membalikkan keadaan. Di luar alam Suantian, saat puluhan roh jahat menjadi gila, penguasa Pulau Guo Qingyuan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Wajahnya berubah dingin dalam sekejap, dan dia membuka alam Suantian dan memasukinya. Meskipun dia sangat cepat, dia masih terlambat untuk menyelamatkan Cukong. Chang Hao, yang berada jauh, juga tidak dapat menyelamatkan tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan 6 keterampilan sihir dan puluhan roh jahat menyerang Cukong. Orang-orang dari kuil pedang akhirnya mengganti kartu truf mereka dan tidak lagi menggunakan pedang dan pisau yang tersegel di badan orang lain. Cukong berkata dengan nada menghina, sama sekali tidak menganggap serius 6 keterampilan sihir dan puluhan roh jahat gila itu. Kekuatan serangan ini memang sangat kuat. Jika itu kultivator lain, kemungkinan besar dia akan kalah di sini. Namun sayang, lawan yang dihadapi Su Pengyu dan ke-6 rekannya adalah dia. Cukong dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia 5 transformasi misterius darah ilahi. Kekuatan darah yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari badan Cukong. Di belakangnya, energi naga, harimau, phoenix, kura-kura hitam, dan unicorn membubung ke langit, mengaduk angin dan awan ke segala arah. Jika diperhatikan lebih dekat, 2 tanduk naga langsung tumbuh di dahi Cukong. Pupil matanya berubah menjadi mata harimau, dan kata raja muncul di antara alisnya. Sepasang sayap burung phoenix yang megah tumbuh di belakangnya. Lapisan sisik basal memadat di sekujur badannya. Ekor unicorn tumbuh di bagian ekor. Seluruh badannya mengeluarkan kekuatan suci yang tak tertandingi, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Cukong bagaikan raja binatang buas, keganasan tak tertandingi keluar dari badannya. Kekuatan selusin roh ganas dan gila itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keganasan Cukong. Di bawah pengaruh teknik rahasia 5 transformasi misterius darah ilahi, momentum Cukong langsung naik ke puncaknya. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tingkat ke-4 akhir Raja Suci ke tingkat ke-6 tengah Raja Suci melalui 5 alam kecil. Dengan tambahan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong mendekati kekuatan Raja Suci tingkat ke-6. Saat berikutnya,
Cukong memegang pedang langit naga di tangannya, dan langsung mendorong kultivasi dan ranah fisiknya hingga batas maksimal. Ia mengerahkan kekuatan ilahi dan kekuatan fisik dalam badannya, menyuntikkannya ke dalam pedang langit naga, dan menebaskannya ke depan. Pedang pembunuh langit Dewa Binatang. Saat pedang naga langit menebas ke bawah. Raungan, 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 raungan naga yang menggetarkan bumi, raungan harimau yang mendominasi, teriakan burung phoenix yang memekakkan telinga, auman kura-kura hitam yang memekakkan telinga, dan suara unicorn yang ganas semua terdengar pada saat yang sama. Badai pedang yang dahsyat meletus, beresonansi dengan 5 garis keturunan di badan Cukong, dan langsung mengembun menjadi bayangan pedang naga leluhur, bayangan pedang phoenix leluhur, bayangan pedang harimau leluhur, bayangan pedang kura-kura hitam leluhur, dan bayangan pedang kilin leluhur. Dengan berkah 9 cara tingkat tinggi langit dan bumi, 5 bayangan pedang binatang dewa membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan dengan keras menghantam 6 keterampilan ilahi dan puluhan binatang gila yang menyerang. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan tsunami yang menghancurkan, menyapu ke segala arah. Chang Hao yang berada jauh merasakan kekuatan energi tersebut, wajahnya sedikit berubah, dan dia segera mengambil tindakan untuk melawan. Meskipun 6 keterampilan sihir dikombinasikan dengan selusin binatang gila sangat kuat, itu sudah cukup untuk membunuh Raja Suci yang kuat di tahap tengah level ke-6. Akan tetapi Cukong, yang telah menggunakan teknik rahasia 5 transformasi misterius darah ilahi dan melepaskan pedang pembunuh langit Dewa Binatang dengan sekuat tenaga, sama sekali bukan tandingan Raja Suci tingkat ke-7, apalagi Su Pengyu dan ke-6 rekannya. Di bawah tatapan mata ke-6 orang itu yang sangat ketakutan, 5 bayangan pedang dari binatang-binatang suci secara langsung menghancurkan 6 keterampilan suci termasuk formasi pedang jahat duniawi dan puluhan roh jahat gila dengan kekuatan yang menghancurkan. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerang langsung ke arah mereka. Su Pengyu dan 6 orang lainnya bahkan tak sempat meratap sebelum mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah di langit. Adegan itu sangat berdarah. Chang Hao, yang berada jauh, terkejut melihat pemandangan ini. Lalu, ia menunjukkan kegembiraannya. Cukong menang. Ketika Su Pengyu menggunakan jimat biok khusus, ia mengira Cukong sudah mati. Namun, tanpa diduga, kekuatan tempur Cukong jauh melampaui imajinasinya, dan ia langsung membunuh Su Pengyu dan 6 orang lainnya. Dengan kekuatan seperti itu, pasti ada harapan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama di kompetisi Xuanhai Tianjiao ini. Pulau Xuanxing benar-benar akan tampil menarik kali ini. Pada saat ini, selain Chang Hao, ada sosok lain di kejauhan. Pemilik Pulau Guo Qingyuan lah yang datang dengan kecepatan tinggi. Dia menyaksikan seluruh proses Cukong membunuh Su Pengyu dan 6 orang lainnya dengan satu pukulan. Anak baik, Zheng Longxiang sungguh beruntung karena telah menemukan seorang jenius yang tak tertandingi. Mata Guo Qingyuan berbinar. Setelah terkejut, wajahnya langsung berubah dingin. Sebagai penguasa Kepulauan Xuanhai dan seorang pendekar papan atas di akhir level ke-5 Kaisar Ilahi, dia melihat sekilas mengapa roh jahat itu menjadi gila, lalu dalam sekejap dia dapat menebak keseluruhan kejadiannya. Beraninya kau ikut campur dalam kompetisi Xuanhai Prodigi. Guo Qingyuan mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia membawa Cukong, Chang Hao, 2 kontestan yang tersisa, dan Su Pengyu yang hancur berkeping-keping, beserta 6 orang lainnya, meninggalkan alam Xuantian dan kembali ke alun-alun pusat. Para biksu berkumpul di luar alun-alun, mata mereka mengamati Cukong, Chang Hao, dan ke-4 kontestan lainnya, lalu menatap daging cincang di tanah. Mereka langsung menduga sesuatu, dan raut wajah mereka terkejut. Su Pengyu adalah orang paling berbakat kedua di kuil pedang, dan memiliki kesempatan untuk masuk 5 besar kompetisi Xuanhai Tianjiao ini. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? 5 jenius lainnya juga sangat kuat, namun mereka binasa bersama di alam Xuantian. Siapa yang membunuh mereka? Saat semua orang sedang membicarakan hal ini, Guo Qingyuan berkata dengan nada dingin, Su Pengyu dan ke-6 rekannya tidak hanya mengepung Cukong dan berniat membunuhnya, tetapi juga menggunakan cara-cara tercela untuk membuat puluhan roh jahat di alam Xuantian menjadi gila dan menyerang Cukong. 6 orang dibunuh oleh Cukong. Kematian mereka bukanlah sesuatu yang disayangkan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Guo Qingyuan, mereka semua terkesiap.
Tidak seorang pun menyangka bahwa Su Pengyu dan keenam rekannya mampu membuat puluhan roh jahat menjadi gila dan menyerang Cukong. Yang paling penting adalah meski begitu, mereka berenam tetap mati di tangan Cukong. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Cukong jauh di atas mereka. Di panggung tontonan, wajah Qi Tianxiao sangat muram. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah Su Pengyu menggunakan jimat giok khusus, dia tidak hanya gagal membunuh Cukong, tetapi malah dibunuh oleh Cukong. Kutu kupret, kekuatan orang ini sudah cukup untuk mengancam Wei Zisheng, gerutu Qi Tianxiao dalam hati. Niat membunuh dalam hatinya terhadap Cukong telah mencapai puncaknya. Namun, sebelum berpikir tentang cara menghadapi Cukong, kita harus mencari seseorang yang bisa disalahkan. Lagi pula, menggunakan jimat giok khusus untuk membuat roh jahat menjadi gila dan menyerang para kontestan, sehingga menghancurkan keadilan kompetisi keajaiban Xuanhai, bukanlah masalah kecil. Seperti dugaannya, Guo Qingyuan melirik ke arahnya dan kelima ahli alam kaisar ilahi lainnya lalu bertanya dengan dingin, apakah ada yang ingin kalian katakan? Su Pengyu dan 6 lainnya berasal dari jajaran 6 pembangkit tenaga listrik alam kaisar ilahi ini. Sekarang Su Pengyu dan ke-6 orang lainnya dalam masalah, ke-6 prajurit alam kaisar ilahi yang kuat ini tentu harus memberikan penjelasan. Pada saat ini, seorang pria parubaya di belakang Qi Tianxiao melangkah maju, membungkuk kepada Guo Qingyuan, dan meminta maaf dengan tulus, Tuan Pulau Agung, kesalahan atas masalah ini sepenuhnya ada pada saya. Aku ingin muridku unggul dalam kompetisi, jadi aku diam-diam memurnikan jimat giok khusus dan memberikannya kepadanya sebagai kartu truf. Aku tak pernah menyangka jimat itu akan menyebabkan bencana seperti itu. Aku bersedia mengundurkan diri sebagai penguasa kota Tianyan. Pria parubaya ini adalah wali kota Tianyan, salah satu dari 5 kota terbesar di Pulau Xuantian. Kultivasinya telah mencapai tahap awal kaisar ilahi tingkat pertama. Di antara 5 orang jenius yang bergabung dengan Su Pengyu, 1 orang merupakan murid langsungnya. Guo Qingyuan menatap tajam ke arah penguasa kota Tianyan, lalu mengalihkan pandangannya ke Qi Tianxiao. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa dalang di balik insiden ini pasti Qi Tianxiao. Penguasa kota Tianyan hanya menanggung kesalahannya. Namun, penguasa kota Tianyan telah mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga tidak ada ruang baginya untuk dituntut lebih lanjut. Ia hanya bisa mendengus dingin, di babak ketiga kompetisi ini, siapapun yang berani menggangguku lagi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi, siapapun mereka. Dia mengatakan kata-kata ini sepenuhnya agar Qi Tianxiao mendengarnya. Setelah itu, Guo Qingyuan mengumumkan bahwa Cukong, Chang Hao dan 2 kontestan lainnya melaju ke babak ketiga kompetisi. Meskipun mereka berempat tidak menemukan jimat giok untuk melewati alam Xuantian, Su Pengyu dan 6 orang lainnya sudah mati, jadi mereka berempat tidak perlu lagi bersaing. Adapun cincin penyimpanan Su Pengyu dan 6 orang lainnya, tentu saja itu milik Cukong, sebagai kompensasi atas serangan terhadap Cukong di alam Xuantian. Sebagai orang jenius, ke-6 orang ini memiliki latar belakang yang mendalam dan kekayaan yang melimpah. Nilai total harta karun dalam cincin penyimpanan melebihi 5 juta batu dewa bermutu tinggi, yang memungkinkan Cukong mendapat sedikit keuntungan. Di panggung tontonan, wajah Zheng Longxiang penuh dengan senyuman, sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Awalnya, dengan kekuatan Chang Hao, mustahil baginya untuk melaju ke babak ketiga kompetisi dan masuk 16 besar. Namun kali ini, ia cukup beruntung berada satu grup dengan Cukong dan berhasil masuk 16 besar. Penguasa Pulau Xuanming yang berdiri di samping, memandang Zheng Longxiang dengan rasa iri yang semakin dalam. Dia mendesah dalam hatinya, betapa hebatnya jika Cukong adalah anak ajaib Pulau Xuanming. Dengan kualifikasi untuk grup keempat ditentukan, putaran kedua kompetisi resmi berakhir. Semua peserta yang memenuhi syarat memiliki waktu penyesuaian selama 1 jam. 1 jam kemudian, Guo Qingyuan mengumumkan dengan suara lantang, babak ketiga kompetisi telah resmi dimulai. Aturan untuk ronde ketiga sederhana. Duel 2 lawan 2, dan pemenangnya akan maju hingga tempat pertama ditentukan. Setelah mengatakan itu, Guo Qingyuan mengeluarkan kotak lotre dan meminta ke 16 kontestan yang maju untuk mengundi satu persatu. Ada 16 manik giok dalam tabung tongkat keberuntungan. Ada 8 warna, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, dan putih. Ada 2 manik giok untuk setiap warna. Kontestan yang menarik manik giok dengan warna yang sama akan menjadi lawan. Cukong menggambar manik giok merah dan menjadi kelompok pertama yang naik ke panggung.
Setelah semua orang selesai mengundi, Guo Qingyuan mengumumkan, peserta yang mendapatkan manik giok merah akan tetap berada di arena untuk pertandingan pertama. Peserta lainnya akan pergi. Lawan Cukong adalah seorang pria dengan pedang raksasa di punggungnya. Ia berasal dari Pulau Suantian dan kultivasinya telah mencapai puncak tahap kelima awal Raja Suci. Dalam keadaan normal, dengan kekuatannya, ia akan mampu menembus 8 besar kompetisi. Namun sayang, peruntungannya sedang tidak baik dan yang ia dapatkan adalah manik giok berwarna merah. Ketika pria itu melihat lawannya adalah Cukong, raut frustrasi langsung muncul di wajahnya. Tanpa menunggu Guo Qingyuan mengumumkan dimulainya duel, ia mengangkat tangannya untuk mengakui kekalahan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Su Pengyu, seorang Raja Suci tingkat kelima tengah, bergabung dengan 5 jenius lainnya untuk mengepung Cukong. Mereka menggunakan taktik licik, membuat puluhan roh ganas mengamuk dan menyerang Cukong. Akibatnya, keenamnya meninggal di tangan Cukong. Kekuatannya bahkan tidak sebaik Su Pengyu, dan dia tidak memiliki peluang menang melawan Cukong. Daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik mengakui kekalahan secara langsung. Guo Qingyuan mengumumkan, Cukong memenangkan pertandingan pertama dan melaju ke 8 besar kompetisi. Selanjutnya, kontestan yang memperoleh manik giok oranye akan memasuki arena untuk pertandingan kedua. Begitu kata-kata itu terucap, Chang Hao dan seorang pria dengan aura kuat datang ke tengah alun-alun. Saat Cukong meninggalkan panggung, dia mengepalkan tinjunya ke arah Chang Hao dan menyemangatinya, "Ayo, kamu pasti menang." Chang Hao mengangguk penuh semangat dan menatap Cukong dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, dengan kekuatannya, ia beruntung bisa mencapai 16 besar. Namun, Cukong memberinya kesempatan besar, sehingga ia berharap bisa mencapai 8 besar. Meski harapannya tipis, dia bersedia mencobanya. Pertarungan resmi dimulai. Mengikuti perintah Guo Qingyuan, Chang Hao segera mengerahkan segenap kekuatannya. Dia terlihat membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan melakukan teknik rahasia dalam sekejap, nyaris meningkatkan kultivasinya dari level ketiga akhir Raja Suci ke level keempat tengah Raja Suci. Kemudian, Chang Hao membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan pedang Dewa Merah dari cincin penyimpanan, dan menyerang lawan dengan seluruh kekuatannya. Lawan Chang Hao bernama Liu Wei, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat kelima Raja Suci. Dia menatap Chang Hao yang sedang menyerang dengan tatapan jijik, sampah yang menginjak sial dan maju ke babak ketiga, ternyata tidak mengakui kekalahan dan berani menyerangku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu ingin disiksa, aku akan mengabulkan keinginanmu. Liu Wei bahkan tidak menggunakan senjata ajaibnya. Ia menyatukan telapak tangan kanannya seperti pisau dan melesat ke arah Chang Hao. Klang, 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 suara logam beradu terdengar. Meskipun Chang Hao mengeluarkan seluruh kekuatannya, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, dan Liu Wei benar-benar menghancurkannya. Chang Hao tidak punya tenaga untuk melawan. Hanya dalam beberapa ronde, Chang Hao mengalami pendarahan hebat, luha serius, dan kekuatannya menurun drastis. Tebasan Phoenix langit api yang ganas. Chang Hao menggertakkan giginya dan meraung, menyuntikkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam pedang merah itu. Ia menatap Liu Wei lekat-lekat dan menebas dengan sekuat tenaga. Terdengar teriakan burung Phoenix yang mengagetkan. Energi ilahi yang dikaitkan dengan api yang agung berkumpul dari segala arah dan langsung mengembun menjadi seekor burung Phoenix api raksasa, membawa kekuatan api yang mengerikan, dan menghantam Liu Wei. Keterampilan ilahi tingkat surgawi tingkat rendah. Cukup kuat, tapi sayang sekali kau baru mengembangkannya sampai tahap awal. Liu Wei menatap Phoenix api yang menyerang dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Saya melihatnya menempelkan tangan kanannya seperti pisau dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Pedang emas misterius penghancur langit. Pedang dewa emas besar terkondensasi di langit di atas kepala Liu Wei, memancarkan aura pedang yang sangat tajam. Saat Liu Wei menebas dengan tangan kanannya, pedang emas suci di langit membelah kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Fire Divine Phoenix. Pedang emas misterius penghancur langit hanyalah keterampilan ilahi tingkat bumi tingkat tinggi, dan Liu Wei bahkan tidak menggunakan senjata ilahi tersebut. Ia langsung mengubah tangannya menjadi pedang, dan sama sekali tidak menganggap serius Chang Hao. Itu hanya karena perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Pedang Dewa Emas, dengan keunggulan mutlaknya, memotong burung Phoenix Dewa yang menyala-nyala menjadi beberapa bagian dan mengirim Chang Hao terbang.
Jika diperhatikan lebih dekat, noda darah yang sangat besar membentang dari bahu hingga pinggang Chang Hao. Melalui luha tersebut, bahkan terlihat serpihan tulang putih, yang sangat menyeramkan. Saat ini, wajah Chang Hao pucat, napasnya menurun, dan kekuatan tempurnya menurun tajam. Melihat hal ini, para biksu yang menyaksikan di luar alun-alun menggelengkan kepala dan mendesah, berpikir bahwa tidak ada kemungkinan bagi Chang Hao untuk membalikkan keadaan. Namun Chang Hao menggertakkan giginya, mengayunkan pedang ajaib di tangannya sekali lagi, dan melancarkan Violent Flame Sky Phoenix Slash dengan sikap mengancam nyawa. Terdengar suara burung Phoenix. Tiba-tiba muncul seekor burung Phoenix raksasa yang menyala-nyala. Dengan desakan putus asa Chang Hao, Flame Phoenix yang kental kali ini lebih padat dan lebih kuat. Namun Liu Wei sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia berkata dengan nada mengejek, "Seberapapun kau mencoba, hasilnya akan tetap sama. Kecuali kau bisa mengolah keterampilan ilahi tingkat rendah dari tingkat surgawi ke tingkat keberhasilan kecil, kau sama sekali tidak bisa mengancamku." Setelah berkata demikian, dia mengubah tangan kanannya menjadi pedang lagi dan melepaskan pedang pemecah langit emas hitam, berniat mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Melihat ini, Chang Hao tersenyum penuh kemenangan, berhasil. Dalam sekejap mata, Flame Phoenix dan Golden Divine Sword bertabrakan di udara. Situasi kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Phoenix api meletus dengan kekuatan api yang mengerikan, membakar pedang emas itu menjadi abu dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia menyerang Liu Wei dengan kekuatan yang tak berkurang. Bagaimana ini mungkin? Mata Liu Wei melebar dan dia berteriak. Chang Hao benar-benar mengolah Violent Flame Sky Phoenix Slash hingga ke tingkat keberhasilan kecil. Itu adalah keterampilan ilahi tingkat rendah, sangat sulit untuk dikembangkan. Melihat semua kontestan, hanya segelintir yang mampu mengembangkan keterampilan ilahi tingkat rendah hingga tahap sukses kecil. Jika Chang Hao benar-benar punya bakat seperti itu, bagaimana mungkin tingkat kultivasinya sebenarnya hanya berada di akhir tingkat ketiga Raja Suci? Ini berkat bantuan Cukong. Cukong melihat semua yang dilakukan Chang Hao di alam Suantian. Meskipun Chang Hao tidak benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, ketika Cukong dikepung oleh Su Pengyu dan 6 orang lainnya, dia tidak hanya tidak tinggal diam, tetapi sebaliknya, demi persahabatan, dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Cukong. Hal ini menyentuh hati Cukong secara mendalam. Oleh karena itu, setelah meninggalkan alam Suantian, Cukong memberi Chang Hao benih teratai kekacauan tingkat atas. Sebelum babak ketiga kompetisi dimulai, Chang Hao, dengan bantuan benih teratai kekacauan tingkat atas, memasuki kondisi pencerahan misterius dan, dengan susah payah, mengolah tebasan angin langit api yang ganas ke tingkat keberhasilan kecil. Namun, jarak antara dia dan Liu Wei terlalu besar, dan dia tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan Violent Sky Wind Slash. Jadi, dia memanfaatkan penghinaan Liu Wei dan menunggu kesempatan. Sekarang, kesempatannya telah tiba. Phoenix api menghantam Liu Wei dengan keras dan terdengar jeritan. Liu Wei yang lengah, terluka parah dan badannya bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, menghantam keras ke kejauhan. Chang Hao tahu betul bahwa dia tidak bisa memberi Liu Wei kesempatan apapun, jadi ketika Flame Phoenix membakar pedang suci emas, dia menarik napas dalam-dalam dan menyerang Liu Wei. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa energi pedang tajam melukai Liu Wei dengan parah, meninggalkannya tergeletak di genangan darah, tidak mampu lagi bertarung. Di pertandingan kedua, Chang Hao menang dan melaju ke 8 besar kompetisi. Guo Qingyuan mengumumkan dengan lantang, menatap Chang Hao dengan mata penuh pujian. Chang Hao patut dipuji karena mampu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Para penonton melihat Liu Wei tergeletak di genangan darah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Liu Wei kalah karena sikapnya. Jika dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, lawannya tidak akan punya peluang sama sekali. Meskipun kemenangan Chang Hao sedikit rumit, menang tetaplah menang, dan kalah tetaplah kalah. Chang Hao berjuang dengan gagah berani dan berhasil masuk 8 besar kompetisi. Setelah mampu mengolah keterampilan ilahi tingkat surgawi tingkat rendah hingga tingkat keberhasilan kecil, masa depan anak ini tidak terbatas. Di panggung pengamatan, wajah Zheng Longxiang hampir tersenyum. Penampilan Chang Hao sungguh mengejutkannya. Sebelum datang, dia tidak pernah menyangka kalau Chang Hao bisa masuk 8 besar kompetisi. Prestasi ini sendiri sudah cukup membuat Pulau Xuanxing terkenal, apalagi Cukong. Zheng Longxiang telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah kembali,
dia akan memberi hadiah besar kepada Chang Hao dan mencurahkan seluruh upayanya untuk melatihnya. Selanjutnya, kontestan yang mendapatkan manik giok kuning akan memasuki arena untuk pertandingan ketiga, ujar Guo Qingyuan. Setelah Chang Hao meninggalkan panggung, dia datang ke Cukong, menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada Cukong, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Guru Chu. Setelah kompetisi, semua hadiah yang saya terima akan menjadi milik Guru Chu. Perkataan Chang Hao penuh dengan ketulusan, tanpa kepalsuan. Cukong melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya memberimu kesempatan, tetapi pada akhirnya memenangkan duel tergantung padamu. Meskipun benih teratai kekacauan kelas atas sangat berharga, jika Chang Hao tidak menggunakan dirinya sebagai umpan, terus-menerus terluka, dan memanfaatkan penghinaan Liu Wei untuk membuatnya lengah, tidak mungkin dia bisa memenangkan duel tersebut. Chang Hao hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Cukong, jika kau ingin berterima kasih padaku, berlatihlah dengan giat. Kau masih terlalu lemah sekarang. Mendengar ini, Chang Hao mengangguk dengan penuh semangat. Sebagai anak ajaib terbaik di Pulau Xuanxing, Chang Hao secara alami berasal dari keluarga terpandang dan berpengetahuan luas. Ia mengetahui dendam antara Cukong dan Menara Daojian. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membantu Cukong. Pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian, ke-8 duel itu berakhir. Selain pertandingan pertama di mana Cukong hadir, ada juga yang secara sukarela mengakui kekalahan. Pada pertandingan keempat dan keenam, ada juga yang secara sukarela mengakui kekalahan. Pemenang kedua pertandingan tersebut adalah unggulan nomor 1 Wei Zisheng dan unggulan nomor 2 Deng Kai dalam kompetisi Xuan Hai Tianjiao ini. Keduanya jauh lebih kuat daripada kontestan lainnya, sehingga lawan mereka langsung mengakui kekalahan begitu mereka memasuki arena. 1 jam kemudian, duel berlanjut. Sama seperti sebelumnya, 8 kontestan yang lolos maju satu per satu dan diundi. Kontestan yang mendapatkan manik giok dengan warna yang sama akan menjadi lawannya. Cukong menghunus manik giok Jingga, dan lawannya adalah seorang kultivator pedang yang berada di puncak tahap tengah tingkat kelima Raja Suci. Begitu duel dimulai, pendekar pedang itu mengeluarkan seluruh kekuatannya, melepaskan keterampilan ilahi terkuatnya. Akibatnya, energi dan badan Cukong menyatu menjadi satu, dan dia mengayunkan pedang naga langit, memotongnya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Energi pedang yang sangat tajam langsung membelah sang pembudidaya pedang, mengakhiri pertempuran. Chang Hao menarik manik giok hijau dan dikalahkan oleh lawannya tanpa jejak ketegangan. Bagaimanapun, Chang Hao sangat beruntung bisa masuk ke 8 besar kompetisi. Jika Anda ingin berada di 4 besar kompetisi, keberuntungan saja tidak cukup. Adapun Wei Zisheng dan Deng Kai, seperti Cukong, mereka mengalahkan lawan mereka dengan satu gerakan dan maju ke 4 besar kompetisi. Karena Cukong dan ketiga orang lainnya telah maju dengan sangat mudah, kali ini, mereka hanya beristirahat selama 1/4 jam sebelum semifinal dimulai. Cukong menggambar manik giok merah dan menjadi orang pertama yang naik ke panggung. Lawannya adalah unggulan kedua Deng Kai. Duel resmi dimulai. Guo Qingyuan mengumumkan. Deng Kai menatap Cukong dan berkata dengan arogan, awalnya kupikir Wei Zisheng satu-satunya yang bisa mengancamku di kompetisi Xuan Hai Prodigi ini. Aku tak menyangka akan ada kuda hitam yang muncul dari Pulau Xuanxing. Biarkan aku melihat seberapa besar kemampuanmu. Cukong berkata dengan tenang, kau bukan tandinganku. Kalau kau tidak ingin cedera parah dan memengaruhi peluangmu untuk meraih posisi ketiga, lebih baik kau mengaku kalah saja. Apa katamu? Deng Kai menjadi murka saat mendengar kata-kata Cukong, amarah terpancar di matanya. Dia melangkah maju, dan kekuatan fisik yang luar biasa keluar dari badannya, menyapu ke segala arah. Deng Kai sebenarnya seorang kultivator fisik. Alam fisiknya baru saja mencapai puncak alam badan ilahi tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya setara dengan seorang Raja Suci di awal tingkat ke-6. Nak, kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Deng Kai mendengus dingin. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Teknik sirah kura-kura hitam, mengikuti teriakan keras. Energi ilahi tak terbatas yang berasal dari bumi terkumpul dan langsung berubah menjadi seperangkat baju sirah basal kaki, yang menyelimuti Deng Kai. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh metode rahasia, aura Deng Kai melonjak, dan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Kekuatan tempurnya setara dengan Saint King tahap akhir tingkat ke-6.
Sebagai unggulan kedua dalam kompetisi tersebut, Deng Kai tidak akan meremehkan lawannya seperti yang dilakukan Liu Wei. Begitu dia muncul, dia menggunakan metode rahasianya dan melepaskan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Deng Kai menghentakkan kaki kanannya ke tanah, berubah menjadi bola meriam humanoid yang menghantam udara dan melancarkan serangan dahsyat ke Cukong. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sudah menasihati Deng Kai, tetapi Deng Kai bersikeras mencari kekerasan, jadi dia tidak bisa disalahkan. Darah ilahi 5 transformasi misterius. Saat berikutnya, Cukong dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia. Duar, 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 duar. Kekuatan darah yang luar biasa meledak dari badannya dan melesat langsung ke langit. Energi naga, harimau, burung phoenix, kura-kura hitam dan unicorn menyapu langit dan bumi. Jika diperhatikan lebih dekat, Cukong memiliki tanduk naga di kepalanya, mata harimau, sayap phoenix di punggungnya, sisik basal menutupi badannya, dan ekor unicorn tumbuh dari ekornya. Seluruh badannya meledak dengan keganasan yang tak tertandingi, sangat menakutkan. Meskipun baju besi basal pada Deng Kai agak mirip dengan sisik basal pada Cukong, namun keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Sisik basal di badan Cukong adalah sisik basal leluhur. Baik dari segi kekuatan yang dipancarkannya maupun kekuatan pertahanannya, sisik itu jauh lebih unggul daripada baju besi basal di badan Deng Kai. Di bawah pengaruh metode rahasia 5 transformasi misterius darah ilahi, momentum Cukong langsung mencapai puncaknya. Tingkat kultivasinya langsung dinaikkan secara paksa dari akhir level ke-4 Raja Suci ke tengah level ke-6 Raja Suci. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir setara dengan Raja Suci tingkat ke-6, mencapai tingkat yang sama dengan Deng Kai. Setelah itu, Cukong memegang pedang naga langit dan bertarung dengan Deng Kai yang menyerang. Suara konfrontasi itu tak ada habisnya. Keduanya menyerang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar beberapa serangan. Namun yang mengejutkan Deng Kai adalah ia tidak sebanding dengan Cukong. Meskipun dengan berkah metode rahasia, kekuatan tempur keduanya telah mencapai tingkat yang sama. Namun, kecepatan gerak Cukong jauh lebih tinggi daripada kecepatan geraknya. Dia sama sekali tidak bisa melukai Cukong. Tapi Cukong bisa dengan mudah memukulnya. Meskipun ia memiliki badan yang kuat dan dilindungi oleh armor kura-kura hitam, energi pedang Cukong begitu dahsyat sehingga armor kura-kura hitam tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah beberapa putaran saja, beberapa bercak darah muncul di badannya. Deng Kai meraung, mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal dan melepaskan kemampuan ilahi terkuatnya. Tinju penekan surga Senyu. Kekuatan fisik yang luar biasa meledak dari tinju Deng Kai. Ia menyatu dengan energi ilahi yang berasal dari bumi yang terkumpul dari segala arah, berubah menjadi bayangan gunung ilahi yang sangat besar, memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang tampaknya mampu menekan langit dan bumi. Di bawah berkah dao langit dan bumi tingkat tinggi yang dikaitkan dengan bumi, bayangan gunung ilahi bergerak menuju Cukong untuk menekannya. Kemanapun bayangan itu lewat, kehampaan meledak dengan momentum yang mengerikan. Cukong menatap hantu Senyu yang menyerang dan menggelengkan kepalanya serta mendesah. Deng Kai mengira Cukong takut, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk mengejek, tetapi kata-kata Cukong berikutnya membuatnya merasa kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Sepertinya kamu tidak mempunyai kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga. Shen Yue Zhen Tian Fish adalah keterampilan ilahi tingkat rendah dari peringkat surgawi, dan Deng Kai telah mengolahnya ke tingkat keberhasilan kecil, dan itu sangat kuat. Bila digunakan dengan kekuatan penuh, itu cukup untuk mengancam Raja Suci biasa di level ke-7 awal. Jadi menghadapi serangan ini, Cukong hanya bisa menggunakan pedang pembunuh langit Dewa Binatang. Saat itu, Deng Kai pasti akan terluka parah dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, serta tidak akan mampu lagi bersaing memperebutkan tempat ketiga. Saat berikutnya, Cukong memegang pedang naga langit di tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya secara ekstrim, menyuntikkannya ke pedang naga langit, dan menebasnya di depannya. Pedang pembunuh langit Dewa Binatang. Cukong menggeram. Raungan, 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 raungan naga yang menggetarkan bumi, raungan harimau yang mendominasi, teriakan burung phoenix yang memekakkan telinga, auman kura-kura hitam yang memekakkan telinga, dan auman unicorn yang ganas semuanya terdengar pada saat yang bersamaan.
5 auman binatang itu bertemu bersama, menciptakan gelombang suara dahsyat yang amat menakutkan. Ledakan, niat pedang yang sangat kuat meletus dari badan Cukong, berubah menjadi badai niat pedang yang menyapu langit dan bumi. Badai niat pedang beresonansi dengan 5 garis keturunan di dalam badannya, langsung mengembun menjadi bayangan pedang naga leluhur, phoenix leluhur, harimau leluhur, kura-kura hitam leluhur, dan kilin leluhur. Asteris Fantasi, G. Bab terbaru telah dirilis. Dengan berkas 9 cara tingkat tinggi langit dan bumi, 5 bayangan pedang binatang dewa, yang membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menghantam hantu gunung dewa. Ledakan, terdengar ledakan yang memekakan telinga. Kekuatan hantu Senyu memang sangat kuat, tetapi kekuatan 5 bayangan pedang binatang dewa bahkan lebih kuat. Retakan, setelah keduanya bertarung beberapa saat, 5 bayangan pedang dari binatang dewa menguasai dan membelahnya menjadi 2. Kemudian dia menyerang Dengkai dengan kekuatan yang tak berkurang. Ah, terdengarlah suara ratapan yang menyedihkan. Baju zirah basal di badan Dengkai bagaikan kertas dan langsung terpotong. Badannya terluka parah dan berlumuran darah. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia jatuh tersungkur ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih dekat, Dengkai tergeletak di genangan darah seperti guguk mati, napasnya sangat lemah. Belum lagi ia harus bangkit dan melawan lagi, ia bahkan tak bisa bicara. Seperti yang dikatakan Cukong, Dengkai tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga. Cukong menang dan maju. Guo Qingyuan mengumumkan. His, para penonton tersentak saat melihat betapa menyedihkannya Dengkai. Tuan Muda Chu memang seorang jenius yang telah diakui memiliki potensi tertinggi. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Tempat pertama akan ditentukan antara Master Chu dan Master Wei. Tuan Pulau Zheng berhasil menemukan seorang jenius yang tak tertandingi. Pulau Xuanxing memiliki potensi besar untuk berkembang. Di masa depan, pulau ini bahkan mungkin menjadi salah satu dari 3 pulau suci teratas di Kepulauan Xuanhai. Di panggung tontonan, Qitian Xiao sedikit mengernyit. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Dengkai, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Cukong, dia setidaknya bisa melukai Cukong. Tanpa diduga, Dengkai sama sekali bukan tandingan Cukong. Namun, dia tidak panik. Sebagai putra Dewa Kuil Pedang, Wei Zisheng sangat berbakat dan telah menguasai metode kuil yang paling kuat. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Cukong, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Selama duel, carilah kesempatan untuk mengalahkan Cukong secara langsung. Qitian Xiao mengirim pesan kepada Wei Zisheng. Wei Zisheng mengangguk sedikit, menatap Cukong dengan tatapan dingin. Setelah pertandingan pertama berakhir, pertandingan kedua segera dimulai. Lawan Wei Zisheng bernama Suning. Begitu Guo Qingyuan mengumumkan dimulainya duel, dia dengan tegas mengakui kekalahan. Kultivasi Suning berada pada puncak akhir level kelima Raja Suci, dan dia tidak sebanding dengan Wei Zisheng. Setelah Dengkai menderita pukulan hebat, dia tidak sabar untuk mengakui kekalahan. Sebab, selama ia masih punya tenaga untuk bertarung, posisi ketiga dalam kompetisi itu akan menjadi miliknya. Wei Zisheng menang dan maju. Guo Qingyuan mengumumkan. Selanjutnya, Cukong dan Wei Zisheng beristirahat selama 1 jam untuk memulihkan tenaga dan menyesuaikan kondisi mereka. Sementara keduanya beristirahat, para pecundang di antara 8 teratas mulai bertarung untuk mendapatkan peringkat. Seperti yang diharapkan, Suning memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi. Dengkai, yang telah kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, menduduki peringkat keempat dan kehilangan kesempatan untuk memasuki perbendaharaan penguasa pulau untuk memilih harta karun, serta kualifikasi untuk memasuki mata laut untuk pelatihan. Dengkai begitu marah hingga seluruh badannya gemetar, ia meludahkan darah dan pingsan. Chang Hao meraih posisi ke-8. Sesuai aturan kompetisi, ia akan menerima 1 juta poin prestasi tempur dan artefak tingkat rendah tingkat 10. Chang Hao sangat puas dengan ini. 1 jam kemudian, pertarungan terakhir dimulai. Cukong dan Wei Zisheng datang ke tengah alun-alun dan berdiri saling berhadapan. Wah, keputusan terburuk yang pernah kau buat dalam hidupmu adalah menyinggung kuil pedangku, kata Wei Zisheng dingin. Cukong menggaruk telinganya dan berkata dengan tidak sabar, aku sudah terlalu banyak mendengar omongan seperti itu. Jangan buang waktu, mulai saja bertengkar. Karena kau begitu ingin diganggu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cahaya dingin melintas di mata Wei Zisheng. Ledakan, ledakan.
Dua niat pedang dan pisau yang mengerikan meledak dari badan Wei Zisheng. Dia langsung memperlihatkan teknik rahasia unik kuil pedang, teknik badan pedang. Saat berikutnya, niat pedang dan pisau yang sangat besar berubah menjadi serangkaian rune misterius, yang tercetak di badannya, menyebabkan auranya melonjak dan kultivasinya meningkat pesat. Di bawah pengaruh pedang rahasia dan teknik badan dewa, tingkat kultivasi Wei Zisheng secara langsung ditingkatkan secara paksa dari puncak tingkat ke-6 awal Raja Suci ke puncak tingkat ke-6 akhir Raja Suci. Duel ini merupakan pertarungan terakhir dari kompetisi, jadi tidak diperlukan serangan penyelidik. Oleh karena itu, Wei Zisheng mengeluarkan seluruh kekuatannya dan memperlihatkan keterampilan terkuatnya segera setelah dia muncul. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan sucinya, menyuntikkannya ke dalam pedang suci dan pisau suci di tangannya, lalu menebas ke arah Cukong. Teknik pedang jahat duniawi, diikuti dengan teriakan keras. Atribut emas, api, dan guntur dari roh-roh di sekitar, di bawah panggilan yang memateikan, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi 36 bayangan pisau dan 36 bayangan pedang, membentuk formasi pedang dan bilah jahat duniawi, melepaskan kekuatan pedang dan bilah yang sangat mengerikan. Sebagai putra dewa kuil pedang, bakat Wei Zisheng lebih kuat dari Su Pengyu. Dia tidak hanya memiliki konstitusi dengan atribut emas, api, dan guntur, tetapi dia juga telah mengembangkan seni pedang dan pisau kejahatan duniawi hingga ke puncak alam kesuksesan kecil. Bila dikerahkan dengan kekuatan penuh, kekuatannya jauh melampaui Su Pengyu. Dengan berkah dari jalan surgawi dan bumi yang maju dengan atribut emas, api, dan guntur, formasi pedang dan bilah bisa menerobos kehampaan dan menebas Cukong dengan segenap kekuatannya, membawa kekuatan suci yang menakjubkan. Serangan ini cukup untuk membunuh Saint King yang lebih lemah di awal level ke-7. Kekuatannya memang luar biasa, tapi masih kurang sedikit untuk mengalahkanku, komentar Cukong ringan. Setelah mengatakan itu, dia juga menggunakan teknik rahasianya untuk mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Saat 5 transformasi misterius darah ilahi dilepaskan, badan Cukong memancarkan kekuatan garis keturunan yang luar biasa, menyapu ke segala arah. Energi mengerikan dari naga, harimau, burung phoenix, kura-kura hitam dan unicorn membubung ke langit. Dalam sekejap mata, tanduk naga tumbuh di kepala Cukong. Matanya berubah menjadi mata harimau, sayap phoenix tumbuh di punggungnya, badannya ditutupi sisik basal, dan ekor unicorn tumbuh dari ekornya. Seluruh badannya dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh metode rahasia 5 perubahan misterius darah ilahi, tingkat kultivasinya secara langsung ditingkatkan secara paksa dari tingkat ke-4 akhir Raja Suci ke tingkat ke-6 tengah Raja Suci. Dengan tambahan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong mendekati kekuatan Raja Suci tingkat ke-6. Saat berikutnya, Cukong memegang pedang naga langit di tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan langsung mendorong kultivasi dan ranah fisiknya ke titik ekstrim. Dia dengan gila menyuntikkan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya ke pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Pedang pembunuh langit dewa binatang. Cukong menggeram. Raungan, 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 raungan naga, raungan harimau, teriakan burung phoenix, raungan kura-kura hitam, dan raungan unicorn semua terdengar bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Ledakan, niat pedang yang sangat kuat meletus dari badan Cukong, berubah menjadi badai niat pedang. 5 garis keturunan di badannya beresonansi, langsung mengembun menjadi bayangan pedang naga leluhur, bayangan pedang phoenix leluhur, bayangan pedang harimau leluhur, bayangan pedang kura-kura hitam leluhur, dan bayangan pedang kilin leluhur, melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dengan berkah 9 cara surgawi dan duniawi tingkat tinggi, 5 bayangan pedang binatang dewa, yang membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dengan ganas menyerang formasi ilahi pedang dan bilah jahat duniawi. Ledakan, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan tsunami yang menghancurkan, menyapu ke segala arah. Para biksu di luar alun-alun semuanya menggunakan kekuatan suci mereka untuk melawan. Meskipun kekuatan formasi ilahi pedang dan pedang jahat duniawi sangat kuat, pedang pembunuh langit dewa binatang adalah keterampilan surgawi tingkat rendah paling unggul yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Meskipun Wei Zisheng telah mengolah seni pedang dan pisau jahat duniawi hingga puncak alam kesuksesan kecil, ia masih belum sebanding dengan Cukong. Setelah keduanya terhenti di udara selama beberapa saat, formasi pedang dan bilah disa perlahan melemah dan mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran.
Wei Zisheng telah mengantisipasi hal ini dan tidak panik sama sekali. Ia terlihat membuat gerakan tangan dengan satu tangan dan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya. Alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat jiwa ke-9. Ternyata Wei Zisheng tidak hanya berlatih pedang dan pisau, tetapi juga berlatih jalan jiwa, dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Di hadapan Wei Zisheng, sebuah lonceng jiwa sehitam tinta muncul, terukir dengan rune misterius yang padat, memancarkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Lonceng jiwa hitam ini disebut lonceng ilahi pemecah jiwa dan sangat kuat. Wei Zisheng mengerahkan segenap tenaganya untuk memobilisasi kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam Soul Breaking Divine Bell. Dentang, tiba-tiba, sebuah suara yang menakjubkan terdengar. Segera setelah itu, lonceng ilahi pemecah jiwa memancarkan gelombang suara kekuatan jiwa yang aneh, menyerang jiwa Cukong secara langsung. Serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat yang tingkat alam jiwanya sama dengannya. Selama jiwa Cukong terluka parah, kekuatan keterampilan ilahinya pasti akan turun drastis. Dengan begitu, situasi pertempuran akan terbalik. Cukong menatap gelombang suara kekuatan jiwa yang masuk, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Kalau soal kemampuan ilahi, kau tak sebaik aku. Kalau soal kekuatan jiwa, kau bahkan lebih buruk dariku. Begitu dia selesai berbicara, Cukong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan seni jiwa Tianyan. Ledakan, kekuatan jiwa yang luar biasa dahsyat keluar dari badannya, mengguncang kehampaan. 10 pedang jiwa Tianyan berwarna platinum terbang keluar dari pikiran Cukong dan langsung membentuk formasi pedang jiwa. Dengan berkah dari kuali penekan jiwa, formasi pedang jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi dan menebas gelombang suara kekuatan jiwa dengan seluruh kekuatannya. Anda tahu, alam jiwa Cukong telah mencapai tingkat ke-10 alam jiwa, dan kekuatan jiwanya jauh di atas Wei Zisheng. Selain itu, senjata jiwa kuali penenang jiwa di tangan Cukong disempurnakan oleh orang-orang kuat dari Sekte Surga Jiwa, dan kekuatannya juga melampaui lonceng pemecah jiwa di tangan Wei Zisheng. Oleh karena itu, gelombang suara kekuatan jiwa tidak sebanding dengan formasi pedang jiwa. Begitu keduanya bersentuhan, formasi pedang jiwa menghancurkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerang langsung jiwa Wei Zisheng. Wei Zisheng menjerit, jiwanya rusak parah. Formasi ilahi pedang dan pedang disa yang tadinya sudah dirugikan, kini terpengaruh dan seketika hancur berkeping-keping oleh 5 bayangan pedang dari makhluk ilahi tersebut. Raungan yang lebih menyedihkan pun terdengar. Wei Zisheng terlempar mundur bagaikan anak panah, hingga ke tepi alun-alun sebelum ia berhasil menenangkan diri. Pukulan ganda pada jiwa dan badannya membuat Wei Zisheng terluka parah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Cukong dengan tak percaya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka kalau alam jiwa Cukong ternyata sudah memasuki alam jiwa dewa tingkat ke-10. Di panggung tontonan, wajah Zheng Longxiang penuh dengan senyuman, dan dia melirik Tian Xiao dengan bangga. Menurutnya, hasil duel ini telah diputuskan, dan kemenangan adalah milik Cukong. Tiba-tiba jantung Zheng Longxiang berdebar kencang. Dia melihat bahwa meskipun wajah Tian Xiao muram, dia tidak panik. Mungkinkah Wei Zisheng masih menyimpan beberapa kartu tersembunyi yang belum digunakannya? Zheng Longxiang merasakan firasat buruk di hatinya. Di dalam arena, Wei Zisheng menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap tajam ke arah Cukong, dan berkata dengan dingin, "Wah, kuakui aku sedikit meremehkanmu. Tapi juara pertama kompetisi ini harus menjadi milikku." Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan melepaskan metode terkuat kuil pedang. Darah mengarah ke pedang, diikuti dengan teriakan keras. Niat pedang dan pisau yang mengejutkan meledak dari badan Wei Zisheng, dan teknik badan dewa pedang dan pisau didorong ke titik ekstrim dalam sekejap. Darah memimpin pedang adalah bab rahasia dari seni badan ilahi pedang dan hanya guru dan putra kuil pedang yang dapat mempraktikkannya. Saat pedang pemandu darah diayunkan, seluruh warna menghilang dari wajah Wei Zisheng dalam sekejap. Dia mengorbankan 70% darah dan esensinya, dan dengan bantuan metode rahasia pedang pemicu darah, beresonansi dengan darah di badannya, memungkinkan dirinya untuk memobilisasi kekuatan surga dan bumi yang lebih kuat. Teknik pedang dan pisau jahat duniawi, teriak Wei Zisheng sambil menggertakkan giginya. Dia mengerahkan sisa tenaganya, mengayunkan pedang dewa dan pisau ajaib di tangannya, dan menebas Cukong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan.
Atribut emas, api, dan guntur dari kota itu berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi 36 bayangan pisau dan 36 bayangan pedang, membentuk formasi pedang dan bilah jahat duniawi, melepaskan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Apa yang diberkati pada formasi ilahi pedang dan bilah disabukkan lagi jalan tingkat tinggi surga dan bumi dengan atribut emas dan api, tetapi kekuatan yang lebih dahsyat yang disebut jalan agung surga dan bumi. Seperti kata pepatah, ada 3.000 cara hebat. Hanya ada 3.000 cara agung surga dan bumi di dunia, dan masing-masing cara mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Hanya para petinggi di atas alam kaisar ilahi yang mampu memahaminya, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Seperti halnya jalan langit dan bumi, jalan agung langit dan bumi juga terbagi menjadi 3 tingkatan, jalan agung langit dan bumi tingkat rendah, jalan agung langit dan bumi tingkat menengah, dan jalan agung langit dan bumi tingkat tinggi. Dengan bantuan metode rahasia pedang dan pisau pemicu darah, Wei Zisheng nyaris mengaktifkan 2 cara agung langit dan bumi tingkat rendah, yakni jalan emas tajam dan jalan api darah. Meskipun kedua jalan ini adalah yang paling lemah di antara semua jalan tingkat rendah di surga dan bumi. Terlebih lagi, Wei Zisheng mengandalkan metode rahasia dan menghabiskan 70% darah dan energinya sebelum dia hampir tidak bisa mengaktifkan seberkas jalan emas tajam dan seberkas jalan api darah. Namun kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang kuat di level ke-7 awal Raja Suci. Cukong, sejahat apapun dirimu, kau takkan mampu menghalangi kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi, teriak Wei Zisheng sambil menggertakkan giginya. Dengan kekuatan penuhnya, formasi pedang dan bilah kejahatan duniawi, yang membawa kekuatan emas dan api yang sangat mengerikan, menghancurkan kehampaan dan menyerang Cukong dengan ganas. Para pendeta di luar alun-alun merasakan kekuatan serangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Itu sebenarnya adalah Dao Agung Langit dan Bumi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di atas alam kaisar ilahi. Tuan Muda Wei layak menjadi putra kuil pedang. Dia memang kuat. Meskipun Cukong adalah monster, dia tidak akan pernah bisa menghalangi kemampuan ilahi yang diberkati oleh jalan agung langit dan bumi. Kemenangan duel ini adalah milik Tuan Muda Wei. Di panggung tontonan, wajah Zheng Longxiang penuh kekhawatiran. Meskipun dia mendapatkan kembali kepercayaannya pada Cukong, sebagai orang kuat di alam kaisar ilahi, dia sangat menyadari kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi. Dengan kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Cukong, bahkan dengan bantuan kekuatan jiwa, dia tidak dapat menahan serangan ini. Senyum penuh percaya diri tersungging di bibir Qi Tianxiao, seakan-akan dia telah menyaksikan adegan Cukong terluka parah, bahkan lumpuh, oleh formasi ilahi pedang jahat duniawi. Di dalam arena, Cukong menatap pedang Disa dan formasi ilahi yang mengagumkan itu dengan ekspresi tenang, tanpa sedikit pun riak. Bisa mengaktifkan 2 untaian Dao Surgawi tingkat rendah di alam Raja Suci saja sudah sangat terpuji. Kalau orang lain, mereka pasti bukan tandinganmu. Tapi sayangnya, lawan yang kau temui adalah aku. Cukong mengayunkan pedang naga langit, Qi dan badannya menyatu, dan dia menyuntikkan seluruh kekuatan suci dan kekuatan fisiknya ke dalam pedang, sekali lagi melepaskan pedang pembunuh langit Dewa Binatang. Bayangan pedang naga leluhur, Phoenix leluhur, harimau leluhur, kura-kura hitam leluhur, dan kilin leluhur mengembun dan melepaskan kekuatan ilahi yang luar biasa dalam sekejap. Kehampaan di sekitarnya tidak mampu menahan kekuatan ini, bergetar hebat, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Bila diperhatikan lebih teliti, ternyata yang dianugerahkan kepada 5 bayangan pedang binatang dewa bukanlah Dao Langit dan Bumi tingkat tinggi, melainkan Dao Langit dan Bumi tingkat rendah yang lebih sakti. Selain itu, ada 9 jalan tingkat rendah di surga dan bumi dengan atribut yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah bahwa ke-9 cara agung langit dan bumi tingkat rendah ini menduduki peringkat teratas di antara semua cara agung langit dan bumi tingkat rendah, dan sangatlah kuat. Alasan mengapa Cukong mampu memobilisasi kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi tingkat rendah di alam Raja Suci tentu saja karena batu kekacauan tingkat atas. Dengan bantuan batu kekacauan tingkat atas, dia sudah mulai memahami Dao Agung Langit dan Bumi. Tentu saja, karena keterbatasan kultivasinya, 9 cara agung langit dan bumi tingkat rendah yang diaktifkan Cukong tidaklah lengkap, melainkan hanya berupa gumpalan kecil. Namun kekuatannya jauh lebih besar dari Sharp Gold Avenue dan Blood Flame Avenue yang diinisiasi Wei Zisheng. Di bawah berkah 9 cara agung tingkat rendah langit dan bumi,
kekuatan 5 bayangan pedang binatang dewa meningkat beberapa kali lipat, dan mereka menebas formasi ilahi pedang jahat duniawi dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Dunia pertama-tama tenang. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Formasi ilahi pedang dan pisau Disa, yang diberkati oleh jalan emas tajam dan jalan api darah, sungguh sangat kuat. Namun, 5 bayangan pedang binatang dewa, yang diberkati oleh 9 untaian dao agung tingkat rendah dari langit dan bumi, bahkan lebih kuat. Saat keduanya berbenturan, formasi pedang dan bilah jahat duniawi mengalami kerugian. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wei Zisheng berubah drastis, dan rasa takut yang tak terhingga menyerbu hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatan sucinya, bahkan dengan mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan keterampilan sucinya dan membalikkan keadaan pertempuran. Namun bagaimanapun ia berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Retakan. Setelah beberapa saat, formasi pedang dan bilah kejahatan duniawi tidak dapat bertahan lagi dan hancur. Engah. Wei Zisheng membuka mulutnya dan menyemburkan darah, lalu badannya terjatuh dengan keras ke kejauhan. Badannya berlumuran darah, napasnya lemah, dan dia tampak sangat menderita. Jelas, pemenang duel ini adalah Cukong. Para biksu di luar alun-alun ternganga lebar, tak bisa berkata-kata karena terkejut. Mereka memandang Cukong seolah-olah dia monster. Saat sebelumnya, mereka mengira Cukong pasti kalah. Akibatnya, kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Cukong benar-benar mengaktifkan 9 untaian jalan surga dan bumi tingkat rendah, dengan paksa mengalahkan Wei Zisheng, dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Setelah beberapa saat, semua orang tersadar dari keterkejutannya dan tiba-tiba meledak. Ya dewa, Tuan Chu benar-benar mampu mengaktifkan dao agung langit dan bumi tingkat rendah, dan kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Apakah ini si jenius tak tertandingi yang memiliki potensi tertinggi? Dibandingkan dengan Tuan Chu, para jenius dan penjahat itu sama sekali tidak cukup baik. Di panggung tontonan, wajah Zheng Longxiang hampir hancur karena tertawa. Sebelum berangkat, dia mengira Cukong akan berhasil masuk 3 besar dalam kompetisi, dan dia juga mengira Cukong akan menempati posisi kedua. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong mampu mengalahkan putra Dewa Kuil Pedang dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut. Dalam kompetisi Xuanhai Prodigy ini, Pulau Xuanxing benar-benar membuat gebrakan besar. Dia tidak hanya mendapat tempat ke-8, dia juga memenangkan tempat pertama. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Pulau Xuanxing adalah pemenang terbesar kompetisi Xuanhai Tianjiao ini. Tuan Pulau Xuanming yang berdiri di sana begitu iri hingga dia hampir menangis. Ekspresi Qi Tianxiao sangat kontras dengan ekspresi Zheng Longxiang. Awalnya dia mengira bahwa Wei Zisheng, yang menguasai cara terkuat kuil pedang, akan memenangkan pertempuran ini. Tanpa diduga, Cukong juga dapat mengaktifkan jalan tingkat rendah surga dan bumi. Hal ini membuat niat membunuhnya terhadap Cukong mencapai puncaknya. Ia berharap bisa segera bertindak dan membunuh Cukong agar masalah ini hilang selamanya. Namun dia juga paham bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan di bawah pengawasan publik dan dengan perlindungan Guo Qingyuan. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Cahaya dingin melintas di mata Qi Tianxiao. Dia sudah membuat rencana dalam benaknya dan tidak akan pernah membiarkan Cukong meninggalkan mata laut hidup-hidup. Dengan diumumkannya kemenangan Cukong oleh Guo Qingyuan, kompetisi Xuanhai Prodigy resmi berakhir. Berikutnya adalah upacara penghargaan. Dimulai dari posisi ke-8, mereka maju satu persatu untuk menerima penghargaan mereka. Deng Kai, yang berada di posisi ke-4, dan Wei Zisheng, yang berada di posisi kedua, mengalami luka yang terlalu serius hingga tidak dapat berdiri dan harus dipimpin oleh yang lain. Sebagai juara pertama dalam kompetisi, Cukong memperoleh 3,1 juta poin prestasi militer. Selain itu, Anda memenuhi syarat untuk memasuki mata laut untuk pelatihan, dan dapat memasuki perbendaharaan penguasa pulau untuk memilih 3 harta karun sesuka hati. Setelah upacara penghargaan, Guo Qingyuan membawa Cukong dan Suning, yang berada di posisi ketiga, ke perbendaharaan untuk memilih harta karun. Adapun Wei Zisheng, dia akan pergi ke rumah harta karun setelah luhanya pulih dan dia mampu berdiri. Perbendaharaan ini terletak di posisi inti rumah penguasa pulau. Tidak hanya dijaga oleh orang-orang kuat di ranah Kaisar Ilahi, tetapi juga memiliki formasi ilahi yang kuat. Guo Qingyuan membawa Cukong dan Suning ke rumah harta karun, mengeluarkan token pemilik pulau, dan menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalamnya.
Berdengung, formasi ilahi bergetar sedikit, membuka celah dalam formasi tersebut. Guo Qingyuan membawa mereka berdua ke rumah harta karun. Swiss, aura harta karun yang kaya menyelimuti diriku. Cukong melihat sekeliling. Ada puluhan rak kayu yang tertata rapi di dalam gudang harta karun, dengan berbagai harta berharga yang ditempatkan sesuai kategorinya. Di antara semuanya, terdapat banyak metode dan keterampilan ilahi tingkat rendah dari peringkat surgawi, pil dan artefak ilahi tingkat tinggi dari kelas 10, serta harta langka dari surga dan bumi. Perlu diketahui bahwa Guo Qingyuan adalah pemimpin Kepulauan Xuanhai dan seorang kaisar ilahi yang kuat di tingkat kelima akhir. Semua harta yang bisa ia masukkan ke dalam perbendaharaan adalah harta langka. Suning, kamu pilih dulu. Sebagai juara ketiga, kamu boleh memilih harta apapun yang kamu mau, kata Guo Qingyuan. Ya, Suning mengangguk dan mulai berjalan mengelilingi rumah harta karun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Suning akhirnya memilih gulungan biru. Pada sampul gulungan itu tertulis 5 karakter besar dengan gaya flamboyan, teknik Dewa Laut Pemecah Es Misterius. Guo Qingyuan mengangguk pelan, kau punya penglihatan yang tajam. Teknik Dewa Laut Pemecah Es Misterius adalah teknik surgawi tingkat rendah yang ampuh. Dengan bantuannya, kau berpotensi memasuki tingkat kedua kaisar ilahi di masa depan dan menjadi pusat kekuatan teratas di Kepulauan Xuanhai kami. Kemudian, Guo Qingyuan mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata, Cukong, sebagai pemenang pertama kompetisi ini, kamu boleh memilih 3 harta karun apa saja. Cukong mengangguk sedikit. Setelah menjelajahi perbendaharaan dari awal hingga akhir, ia sampai pada rak kayu yang berisi saripati dan darah binatang mitos. Ada lusinan toples berisi saripati darah binatang dewa yang ditaruh di rak kayu. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai tingkat binatang dewa tingkat 10 yang canggih. Tatapan Cukong tertuju pada 5 altar giok di bagian atas bingkai kayu. Kelima altar giok ini berisi saripati dan darah binatang dewa tingkat tinggi ke-11. Di antara semuanya, altar giok kedua dan ketiga paling menarik perhatian. Di dalamnya terdapat esensi dan darah Jinsu Kunpeng dan Mutian Kunpeng. Badan asli keduanya sama kuatnya dengan Kaisar Langit tingkat ke-7. Cukong tidak ragu sama sekali dan langsung memilih 2 toples darah Saripati Kunpeng. Dengan ini, Cukong telah mengumpulkan 4 atribut emas, kayu, air, dan api, esensi darah Kunpeng tingkat tinggi tingkat ke-11. Selama ia mengumpulkan 5 atribut esensi darah Kunpeng yang tersisa, ia akan dapat memasuki tingkat ke-6 seni kekacauan bawaan. Setelah memilih 2 toples Saripati darah Kunpeng, Cukong masih dapat memilih harta terakhir. Saat dia sedang ragu-ragu menentukan harta karun yang mana yang akan dipilih, suara Ratu Kekacauan tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Pilih bola biru di bagian bawah rak kayu ke-10. Mata Cukong tiba-tiba berbinar saat mendengar ini. Harta karun yang dapat membuat Ratu Kekacauan berbicara jelas bukan benda biasa. Tanpa ragu, ia dengan tegas mencapai rak kayu ke-10, membungkuk, dan mengambil sebuah bola biru. Tuan Pulau, aku telah membuat pilihanku, kata Cukong. Guo Qingyuan mengangkat alisnya. Ia tak menyangka Cukong tidak memilih sihir atau keterampilan berharga, melainkan 2 toples darah dan sebuah permata. Dia menemukan permata biru di reruntuhan purba, tetapi dia mempelajarinya dalam waktu lama tanpa hasil apapun. Yang saya tahu adalah bahwa itu dapat digunakan untuk menyerap energi spiritual, memurnikannya, dan membantu dalam kultivasi. Efek seperti itu agak tidak berguna bagi para kultivator di atas alam Raja Suci. Oleh karena itu, Guo Qingyuan meletakkannya di bagian bawah rak kayu. Apakah kamu yakin ingin memilih permata ini? Permata ini tidak terlalu berguna. Tuan Pulau ini menyarankanmu untuk memilih harta karun lain. Guo Qingyuan berkata, jika kamu membutuhkan harta karun alami untuk membantu kultivasimu, kamu bisa memilih permata Tianyuan atau kristal giok laut dalam. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku yakin. Dia tahu bahwa Guo Qingyuan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, tetapi bola biru ini adalah harta karun yang dipilih oleh Ratu Kekacauan. Meskipun Guo Qingyuan cukup kuat, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan permaisuri kekacauan yang berada di puncak para kultivator. Meskipun Cukong tidak tahu tujuan dari permata biru itu, dia yakin bahwa nilai permata biru itu pasti jauh lebih besar daripada permata Tianyuan dan kristal giok laut dalam yang disebutkan oleh Guo Qingyuan. Setelah mendengar ini, Guo Qingyuan berhenti membujuknya. Setelah itu, dia membawa Cukong dan Suning pergi dari rumah harta karun.
Selama 3 hari ke depan, kalian akan tinggal di kota dan memulihkan diri. Setelah 3 hari, berangkatlah ke mata laut, kata Guo Qingyuan. Ya, Cukong dan Suning mengepalkan tangan mereka. Guo Qingyuan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan 2 rumah agar Cukong dan Suning dapat beristirahat. Cukong masuk ke dalam rumah dan pertama-tama mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengamati setiap inci halaman. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 8 pagoda. Cukong tidak sabar untuk mengeluarkan bola biru itu dan bertanya, "Permaisuri, apa istimewanya bola ini?" Dengan penglihatannya, dia hanya dapat melihat bahwa permata ini mempunyai efek memurnikan jiwa. Permaisuri kekacauan berkata perlahan, "Orb ini bukan harta karun biasa. Namanya orb ilahi mata laut, dan hanya bisa lahir dari mata laut yang besar. Melaluinya, kau bisa merasakan lokasi mata laut yang besar." Mutiara mata laut. Mata Cukong berbinar. Mata laut yang dikuasai Kepulauan Xuanhai memang kecil, tetapi telah menjadi tempat suci untuk berkultivasi di Kepulauan Xuanhai. Hanya 3 teratas dalam kompetisi Tianjiao Xuanhai yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih di sana. Energi di mata laut yang besar ratusan atau ribuan kali lebih besar dari mata laut yang kecil. Jika dia bisa memasuki mata laut yang besar untuk berlatih, dia akan menghemat ribuan tahun latihan keras dan banyak sumber daya pelatihan. Permaisuri kekacauan melirik Cukong dan menuangkan seember air dingin padanya. Di luar mata laut yang besar, energinya kacau dan berbahaya. Kau harus memiliki tingkat kultivasi setidaknya tingkat ke-5 Kaisar Ilahi untuk masuk. Selain itu, 1 mutiara ilahi mata laut hanya bisa merasakan arah yang samar. Jika Anda ingin merasakan lokasi spesifik mata laut yang besar, Anda membutuhkan setidaknya 2 mutiara ilahi mata laut. Cukong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah itu, dia menyimpan manik mata laut, duduk bersila di batu kekacauan tingkat atas, berlatih seni kekacauan bawaan, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 32,5 tahun telah berlalu di lantai 8 pagoda. Dengan bantuan sejumlah besar pil ajaib dan batu ajaib bermutu tinggi, kultivasi dan alam fisik Cukong telah meningkat. Kultivasinya telah menembus dari akhir level ke-4 Saint King ke awal level ke-5 Saint King. Alam fisiknya sebanding dengan yang terbaik di antara para binatang dewa perantara tingkat 9. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia mampu menghancurkan Raja Suci biasa di tingkat ke-5 awal. Bila Ki dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di awal level ke-6 Raja Suci. Sedangkan untuk Beast God Killing Sky Sword dan Killing Stepping into the Sky, meskipun sudah ada beberapa peningkatan, namun masih jauh dari puncak ranah kesuksesan kecil. Namun ketika mereka mengerahkan kekuatan penuh, kekuatan keduanya meningkat. Selain peningkatan kekuatannya, Cukong, dengan bantuan bagian pertama Qin Kiao Zhen Huang Lu dan pelatihan sejumlah besar materi ilahi tingkat 10, berhasil melangkah ke ranah master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 10. Kekuatan jiwa semakin ditingkatkan. Setelah kembali dari mata laut, aku bisa pergi ke dojo Kaisar formasi Qin Kiao dan mendapatkan warisan formasi yang tersisa, gumam Cukong. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 8 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 3 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari untuk memasuki Xiai untuk pelatihan. Cukong meninggalkan rumah dan datang ke rumah pemilik pulau. Suning dan Wei Zisheng keduanya telah tiba. Setelah 3 hari pemulihan, dengan bantuan pil penyembuhan tingkat tinggi, luha-luha Wei Zisheng sebagian besar telah pulih dan ia dapat bergerak bebas, yang tidak akan memengaruhi masuknya ia ke mata laut dan meningkatkan kultivasinya. Selain Cukong dan 2 lainnya, Zheng Longxiang, Qi Tianxiao, dan Xuan Bingbing juga datang ke mansion Tuan Kota. Pulau Xuanbing adalah pulau terbesar ketiga di Kepulauan Xuanhai. Pemiliknya telah mencapai tahap awal surga ketiga Kaisar Ilahi. Suning berasal dari Pulau Xuanbing. Selama perjalanan pelatihan ke mata laut ini, ketiganya akan mengikuti Guo Qingyuan dan melindungi Cukong dan 2 lainnya. Melihat semua orang telah tiba, Guo Qingyuan melambaikan tangannya, dan sebuah senzu terbang muncul dari cincin penyimpanannya. Senzu itu membawa semua orang menjauh dari Pulau Xuantian dan terbang menuju wilayah laut tempat mata laut kecil itu berada. Setengah jam kemudian, senzu yang terbang tiba di wilayah laut yang aneh. Wilayah laut ini tidak hanya dijaga oleh Kaisar Ilahi yang kuat, tetapi juga memiliki formasi ilahi yang kuat. Spesifikasi pertahanannya tidak kalah dengan rumah harta karun Guo Qingyuan.
Bertemu dengan Grand Island Master, seorang lelaki tua dengan aura yang kuat terbang dan memberi hormat sambil mengepalkan tangannya. Orang ini adalah tetua pelindung mata laut. Kultivasinya telah mencapai tahap awal alam kaisar ilahi tingkat kedua, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Zheng Longxiang. Guo Qingyuan mengangguk kepada tetua yang menjaga, memutar tangan kanannya, mengeluarkan token pemilik pulau, dan mendesak kekuatan sucinya untuk menyuntikkannya. Formasi ilahi bergetar sedikit, membuka celah dalam formasi, yang memungkinkan kapal ilahi terbang masuk. Perairan di wilayah laut yang aneh ini berwarna hijau zamrud, dan kabut energi yang terlihat berlama-lama di permukaan laut, yang dapat menyegarkan orang hanya dengan satu tarikan napas. Itulah pintu masuk ke mata laut kecil, kata Guo Qingyuan sambil menunjuk pusaran air di bawah laut. Cukong melihat ke bawah dan samar-samar melihat pilar cahaya di tengah pusaran, mengarah ke dasar laut. Energi murni yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar di sepanjang pilar cahaya tersebut. Meskipun ada energi yang sangat besar di mata laut, kalian tidak boleh serakah. Begitu kalian merasa tidak sanggup menahan dampak energinya, segera mundur, instruksi Guo Qingyuan. Ya, Cukong, Wei Zisheng, dan Suning menjawab serempak. Guo Qingyuan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata, sebagai juara pertama kompetisi Xuanhai Tianjiao, kamu boleh masuk lebih dulu. Setelah kamu menyelesaikan pelatihanmu di mata laut, dua lainnya akan masuk secara bergantian. Cukong mengangguk, melompat ke pusaran air, dan terbang menuju dasar laut mengikuti berkas cahaya. Ledakan. Begitu memasuki mata laut, Cukong merasakan gelombang energi besar menyelimuti dirinya. Di dalam mata laut terdapat ruang kecil dengan mata air energi di tengahnya. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mata air tersebut, berubah menjadi pita-pita energi yang terlihat menari-nari di dalam ruang tersebut. Cukong duduk bersila, membentuk segel tangan kultivasi dengan kedua tangannya, dan sepenuhnya mengaktifkan seni kekacauan bawaan untuk mulai menyerap energi. Saat sejumlah besar energi terus mengalir ke badan Cukong, kultivasinya dan alam fisiknya meningkat dengan cepat. Saat Cukong sedang berlatih, 3 tamu tak diundang tiba-tiba tiba di luar wilayah laut tempat mata laut berada. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka adalah 3 binatang buas yang besar dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Memimpin jalan adalah kun raksasa. Panjangnya 1000 meter, bersisik hitam, memancarkan cahaya gelap, dan matanya yang besar memancarkan cahaya yang ganas. Ia tak lain adalah binatang dewa perantara tingkat ke-10, kun ilahi kegelapan. Kekuatannya sebanding dengan orang kuat di akhir level kelima kaisar ilahi, dan mirip dengan kekuatan Guo Qingyuan. Diikutinya adalah 10 binatang dewa tingkat rendah, hiu guntur darah, yang kekuatannya sebanding dengan kaisar dewa tingkat keempat tingkat menengah. Dan binatang dewa tingkat rendah tingkat ke-10 penyu dewa penelan laut, yang kekuatannya setara dengan kaisar dewa tahap akhir dari langit ketiga. Ketiga binatang buas ini, yang dikenal sebagai 3 penguasa laut dalam, adalah musuh bebuyutan Kepulauan Xuanhai. Mereka sering memimpin pasukan binatang buas untuk menyerang Kepulauan Xuanhai. Mengaum, dewa kegelapan kun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ia mengayunkan ekornya yang besar, menimbulkan tsunami, dan dengan ganas menyerang formasi dewa di luar mata laut. Ledakan. Formasi ilahi berguncang hebat, memengaruhi wilayah laut dan menimbulkan gelombang. Ekspresi Guo Qingyuan berubah, dan dia segera meninggalkan formasi dewa bersama Qitian Xiao, Xuan Bingbingsu, tetua pelindung, dan Zheng Longxiang, untuk menghadapi 3 binatang buas. Mundur segera, kalau tidak, jangan salahkan penguasa pulau ini karena bersikap kejam, kata Guo Qingyuan dingin. Dewa kegelapan kun mensibir dan mengabaikan ancaman Guo Qingyuan. Ia memimpin hiu guntur darah dan penyu pemakan laut untuk melancarkan serangan dahsyat. Meskipun pihak Guo Qingyuan memiliki 5 kaisar ilahi yang kuat, ketiga binatang buas itu sangat kuat. Ketika mereka bergabung, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Guo Qingyuan dan keempat rekannya. Boom, 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 perang pun segera pecah. Kehampaan berguncang, tsunami melanda, dan pemandangannya mengerikan. Setelah 3 binatang buas bertarung melawan Guo Qingyuan dan keempat rekannya selama lebih dari 10 ronde, Dewa Kegelapan kun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mengaum, badan kun ilahi gelap yang panjangnya mencapai 1 kilometer tiba-tiba mengembang, dan energi gelap aneh meluap dari sisik hitamnya, mewarnai air laut di sekitarnya menjadi hitam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan seberkas cahaya hitam besar menyembur keluar, mendistorsi kekosongan dimanapun ia lewat.
Serangan ini adalah keterampilan ilahi bawaan dari Dewa Kegelapan Kun. Kegelapan dan pemusnahan. Pada saat yang sama, hiu guntur darah dan kura-kura pemakan laut juga menampilkan keterampilan sihir bawaan mereka masing-masing. Guntur darah menghancurkan dunia. Tebasan Tianhai. Tiba-tiba, kilat menyambar seluruh badan Blood Thunder Shark, mengubahnya menjadi bola petir raksasa. Dengan aura penghancur yang kuat, bola petir itu menghantam Guo Qingyuan dan keempat orang lainnya dengan ganas. Sejumlah besar energi suci yang dikaitkan dengan air berkumpul di atas kepala kura-kura suci penelan laut, seketika berubah menjadi bila air mengerikan yang menerobos kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Guo Qingyuan dan keempat orang lainnya. Guo Qingyuan dan keempat orang lainnya merasakan ancaman besar dan mengerahkan segenap kekuatan mereka, melepaskan keterampilan sihir terkuat mereka. Pedang guntur emas Suantian, teknik pedang jahat duniawi. Pedang pemecah es void, keterampilan sihir bawaan dari tiga binatang buas itu beradu hebat dengan keterampilan sihir terkuat milik Guo Qingyuan dan keempat lainnya. Ledakan, langit dan bumi meledak, dan kehampaan bergetar hebat. Zona vakum besar langsung diledakkan di wilayah laut sekitarnya. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, dengan ganas menyerang Guardian Arai milik Xiai. Formasi ilahi bergetar, memengaruhi ruang dalam mata laut. Cukong, yang sedang berlatih dengan seluruh kekuatannya, terbangun oleh perubahan di ruang mata laut. Dewa Kegelapan Kun merasakan keberhasilan rencana tersebut dan segera mengirim pesan kepada hiu guntur darah dan kura-kura pemakan laut. Ketiga binatang buas itu langsung berhenti dan mundur. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan Guo Qingyuan dan tiga lainnya. Melihat ini, Tuan Xuanbing mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, ketiga binatang buas itu datang dengan momentum yang begitu dahsyat, siap bertarung sampai mati, mengapa mereka tiba-tiba mundur? Guo Qingyuan juga sedang memikirkan pertanyaan ini. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu dan raut wajahnya berubah drastis. Bersambung. Demikianlah akhir dari cerita Menara Cukong part ke-147. Pastikan untuk tetap bersama dengan Suara Serak di part-part selanjutnya dari novel Menara Cukong ini.